Assalamualaikum. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang PKN tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah di sini ada yang tahu kapan lahirnya Pancasila? Lahirnya Pancasila tepat pada tanggal 1 Juni 1945 dan hari kesaktian Pancasila jatuh pada tanggal 1 Oktober tahun 1945. Apakah kalian tahu apa itu Pancasila? Pancasila merupakan dasar serta landasan ideologi bangsa Indonesia. Maka dari itu, penting untuk kita untuk menerapkan setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu berapa sila Pancasila di Indonesia? Ya, ada 5. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap sila memiliki lambang sendiri-sendiri ya. Yang untuk sila pertama dilambangkan dengan bintang emas, yang sila kedua dilambangkan dengan rantai emas, yang ketiga sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, dan sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila terakhir dilambangkan dengan padi dan kapas. Kita sebagai warga Indonesia harus mengamalkan dan menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut? Cara untuk menerapkan sila pertama. Bintang emas merupakan simbol sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama sangat mengutamakan aspek ketuhanan dalam setiap segi kehidupan kita. Ada beberapa cara penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati dan menghargai agama teman atau orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan agama sendiri pada teman yang berbeda agama dengan kita. Yang ketiga, tidak berbuat keributan ketika teman sedang menjalankan ibadahnya. Yang keempat, tidak membandingkan agama kita dengan agama orang lain. Yang kelima, tidak meremehkan agama atau kepercayaan orang lain. Yang keenam, tidak pilih-pilih teman berdasarkan agama atau kepercayaannya. Yang ketujuh, menghargai dan menghormati hari perayaan besar umat atau kepercayaan lain di lingkungan tempat tinggal kita. Yang kedelapan, giat dan tekun beribadah sesuai dengan agama atau keyakinan diri sendiri. Yang kesembilan, bergaul dengan semua orang tanpa memandang agamanya. Itu adalah beberapa contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah sila kedua. Rantai emas menjadi lambang sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mewakili keinginan bangsa Indonesia untuk berada di posisi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Ada beberapa contoh penerapan sila kedua. Yang pertama, tidak bersikap sewenang-wenang terhadap adik sendiri atau orang lain. Yang kedua, bertingkah penuh sopan santun terhadap orang tua atau orang yang lebih tua dari kita. Yang ketiga, gemar membantu teman yang sedang mengalami kesusahan. Yang keempat, membela orang-orang yang ditindas atau orang-orang yang tertindas. Yang kelima, bersikap adil kepada teman atau sesama. Yang keenam, tidak bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya adalah sila ketiga. Pohon beringin menjadi simbol sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar Indonesia. Persatuan di antara rakyat Indonesia merupakan kekuatan dasar dalam mempertahankan keamanan,
dan pertahanan Indonesia dari ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun dalam luar negeri. Ada beberapa contoh penerapan Pancasila sila ketiga. Yang pertama, tidak mudah marah atau emosi, tidak mudah bertengkar, bermain dengan siapa saja. Yang keempat, menghindari perbuatan tawuran antar sekolah atau antar kelompok atau antar teman. Yang kelima, tidak menciptakan kelompok-kelompok yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional atau antar kelompok. Yang keenam, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan individu. Yang ketujuh, sikap toleran yang tinggi dan mudah memaafkan orang lain. Yang kedelapan, menjaga suasana masyarakat agar selalu tentram dan tidak menimbulkan perpecahan atau permusuhan. Yang kesembilan, rela berkorban demi negara kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah sila keempat. Kepala banteng merupakan simbol sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng menjadi perumpamaan manusia dalam mengambil keputusan, yakni yang harus dilakukan secara tegas. Contoh penerapan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan anggota atau orang lain untuk berperilaku sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua, memilih pengurus kelas secara adil. Itu contoh di sekolah ya. Yang ketiga, melakukan pemilu dan pilkada. Itu contoh dalam lingkungan masyarakat. Yang keempat, memutuskan masalah secara bersama-sama atau musyawarah. Itu juga dalam lingkungan masyarakat. Dan selanjutnya, mendengarkan pendapat orang lain dengan bijak, mengkritik dan memberikan saran apabila dibutuhkan, tidak memaksa kehendak orang lain. Itu beberapa contoh dari lingkungan masyarakat. Selanjutnya, sila kelima Pancasila. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila kelima atau yang terakhir, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya sila tersebut diharapkan bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada beberapa contoh penerapan sila kelima, antara lain menjalankan kewajiban di rumah sebaik mungkin, menghargai setiap hak orang lain. Selanjutnya, menjadi ketua kelas yang amanah dan dapat mengemban tugas. Itu contoh di lingkungan sekolah. Selanjutnya, bersikap adil terhadap adik kelas atau junior kelas. Yang selanjutnya, hidup sewajarnya saja, tidak berlebihan. Itu contoh di dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya, ikut berperan aktif dalam membayar pajak untuk mensejahterakan orang yang kurang mampu. Selanjutnya, menjaga keseimbangan di antaranya mengerjakan kewajiban dan menerima hak baik di keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di negara. Nah, itu adalah beberapa contoh penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan saya berharap kalian dapat menerapkan itu semua di dalam kehidupan kalian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi IPS tentang karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara agraris. Saya ingin bertanya kepada kalian. Kalian sekarang tinggal di negara mana? Ya, kalian tinggal di negara Indonesia. Apakah kalian tahu
Indonesia merupakan sebuah negara yang unik. Keunikannya antara lain, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki budaya yang beragam. Indonesia dianugerahi alam yang subur dan kaya. Indonesia dilintasi oleh garis khatulistiwa. Dan Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia. Sebelum kita mempelajari lebih jauh, apakah ada yang tahu letak geografis itu apa? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan pada keadaan aslinya di permukaan bumi. Secara geografis, letak Indonesia termasuk sangat strategis karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudera. Letak geografis Indonesia juga memberi pengaruh banyak hal hingga terbentuk kondisi geografis Indonesia yang unik dan beragam. Keadaan geografis Indonesia pun mempengaruhi keadaan penduduk Indonesia seperti pekerjaan, pola pemukiman, serta sektor ekonomi dan perdagangan. Dan selanjutnya, letak astronomi adalah suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melintas di permukaan bumi dari barat ke timur. Selanjutnya, garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan letak astronominya, Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat PT sampai dengan 141 derajat PT. Secara umum, Indonesia termasuk negara kepulauan atau maritim dan agraris. Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara yang merupakan salah satu negara yang paling beragam dengan kondisi penduduk yang bervariasi, baik dari segi suku, budaya, agama, dan bahasa. Wilayah Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Batas wilayah Indonesia pun berbatasan dengan beberapa negara seperti Malaysia, Australia, dan Papua Nugini. Berbicara tentang negara maritim atau kepulauan, apakah kalian tahu apa itu negara maritim atau kepulauan? Negara maritim adalah negara yang daerah teritorial lautnya lebih luas daripada daerah teritorial daratnya. Dengan kata lain, negara maritim adalah negara yang menyandang predikat negara kepulauan, atau bisa disingkat negara yang mempunyai luas laut lebih banyak daripada luas darat. Ya, seperti itu. Dan kenapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Hal ini dikarenakan negara Indonesia merupakan negara kepulauan dan 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan dan 1/3-nya merupakan daerah darat. Cukup luas ya daerah laut di Indonesia. Selain disebut negara maritim, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris, yang artinya negara yang salah satu penunjang perekonomiannya adalah sektor pertanian. Indonesia merupakan negara agraris dengan luas lahan yang sangat luas dan keanekaragaman hayati yang sangat beragam. Hal ini sangat memungkinkan menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris terbesar di dunia. Ya, di daerah kalian pasti ada tetangga kalian yang bekerja sebagai petani kan? Nah, itu adalah contoh pekerjaan di negara agraris. Lalu apa pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi jika Indonesia menyandang dua negara? Yang pertama, negara kepulauan atau maritim, yang kedua, negara agraris.
selanjutnya saya akan menjelaskan ya. Jadi kita akan membahas tentang pengaruh negara kepulauan terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk kehidupan ekonomi, dapat menambah penghasilan negara karena banyaknya turis yang berkunjung. Dan untuk budaya Indonesia yang sangat beragam karena bentuk negara kepulauan banyaknya masuk pengaruh budaya luar seperti turis yang datang membawa kebudayaannya ke negara kita dan memiliki banyak potensi wisata budaya. Contohnya jika di sekitar pantai itu bisa dijadikan objek wisata, dan di sekitar gunung juga bisa dijadikan objek wisata seperti tempat pendakian. Selanjutnya untuk transportasi, negara maritim perlu banyak transportasi laut untuk melakukan kegiatannya. Maka biasanya negara maritim banyak memproduksi transportasi laut seperti kapal, perahu, dan lain sebagainya. Dan untuk sosial, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bermata pencarian sebagai nelayan. Dan contoh lainnya, jika sebagian masyarakat tinggal di daerah pegunungan, mereka akan bermata pencarian sebagai menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan untuk komunikasi, banyak warga setempat yang bisa bahasa asing karena banyaknya turis yang datang untuk berkunjung. Bukan untuk berkunjung juga, tapi banyak juga yang untuk menyebarkan kebudayaannya di negara kita. Terus banyak yang ingin jalan-jalan ke negara kita. Kan untuk transportasi, negara maritim perlu banyak transportasi laut untuk melakukan kegiatannya. Maka biasanya negara maritim banyak yang memproduksi transportasi laut seperti kapal selam, perahu, kapal, dan lain sebagainya. Dan untuk sosial, sebagian besar masyarakat yang tinggal di pesisir pantai bermata pencarian sebagai nelayan, dan sebagian masyarakat yang tinggal di daerah darat seperti pegunungan, kota, desa bermata pencarian sebagai petani atau berkebun. Dan untuk komunikasi, banyak warga setempat yang bisa bahasa asing. Ini dikarenakan karena banyak wisata atau turis yang datang ke Indonesia. Otomatis kita sebagai tuan rumah harus bisa bahasa mereka pastinya. Jadi warga setempat mau tidak mau harus belajar bahasa mereka agar bisa berbicara kepada mereka biar nyambung ya. Selanjutnya kita membahas tentang pengaruh negara agraris terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, komunikasi, serta transportasi. Untuk ekonomi, berpenghasilan dari sektor pertanian sehingga banyak kegiatan ekspor yang menambah penghasilan negara. Hal ini juga bisa menguntungkan untuk para petani. Mereka bisa memanen hasil tanam mereka sehingga banyak pemasukan yang masuk. Dan untuk budaya, masyarakat cenderung berbicara pelan dan memiliki kulit kuning. Masyarakat pun senang bergotong royong dan bersifat kekeluargaan. Ini keistimewaan warga negara Indonesia. Mereka suka bersikap
kekeluargaan. Dan untuk transportasi di negara agraris, sektor pertanian lebih diutamakan, sehingga membutuhkan transportasi darat yang dapat mengangkut barang hasil pertanian. Contoh perawat kendaraan yang bisa membantu pertanian, sektor pertanian, traktor, terus truk yang biasa mengangkut padi itu juga bisa, dan lain sebagainya. Dan untuk sosial, kehidupan para petani lebih baik karena banyak negara yang membeli hasil panen petani Indonesia. Nah, jadi petani Indonesia dapat keuntungan kan? Dan selanjutnya, untuk komunikasi, banyak warga setempat yang bisa bahasa asing karena banyak turis yang datang untuk membeli hasil petani Indonesia. Itu juga bisa menguntungkan kan untuk para petani di Indonesia. Jadi, jika salah satu dari orang tua kalian bekerja sebagai petani, kalian jangan sedia, karena kan itu bisa membuat negara Indonesia menjadi negara agraris. Kalian tidak boleh malu, oke? Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang bahasa Indonesia, tentang pokok pikiran dalam teks lisan dan tulis. Sebelum kita masuk ke dalam materi, siapa di sini yang tahu apa itu teks lisan dan teks tulis? Teks lisan adalah teks yang dibagikan penyampaiannya secara langsung dengan menggunakan mulut sebagai gambaran teks tersebut. Sedangkan teks tulisan adalah teks yang dibagikan penyampaiannya secara tidak langsung atau secara tertulis. Dan perbedaan dari kedua teks tersebut terletak pada penggunaan bahasanya. Teks lisan biasanya menggunakan bahasa resmi, sedangkan teks tulisan biasanya menggunakan bahasa baku. Setiap teks pasti memiliki pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Adakah yang tahu? Ya, pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Setiap paragraf memiliki satu pikiran pokok yang merupakan inti dari pembicaraan yang ada pada paragraf tersebut. Cara menentukan pokok pikiran ada 3 cara. Yang pertama, membaca seluruh kalimat yang terdapat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, dan tengah. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir. Selanjutnya saya akan memberi dua contoh paragraf. Paragraf pertama, suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun dan berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari atas 1.331 suku. Banyak ya sukunya.
Dan pokok pikiran paragraf pertama pada teks tersebut adalah bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Dan contoh paragraf kedua, berdasarkan isi sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 atau 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.6.930.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya sedikit lebih banyak, yaitu 2.832.510 atau 1,2% penduduk Indonesia. Dan pokok pikiran pada paragraf kedua adalah suku bangsa terbesar adalah suku Jawa. Jadi materi yang bisa saya sampaikan, jika ada kekurangannya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.